Bayangkan, sebuah entitas tak bernyawa, tapi mampu berpikir ribuan kali lebih cepat dari manusia paling jenius sekalipun. Ia tak butuh tidur, tak punya rasa lelah, dan yang paling menakutkan, ia tidak punya emosi. Dalam hitungan detik, ia bisa menganalisis pasar global, mengontrol sistem keuangan internasional, mengatur strategi militer, dan bahkan ia bisa mempengaruhi arah kebijakan politik tanpa kita sadari. Bukan di masa depan yang jauh, tapi sekarang. Ya, sekarang, ketika kecerdasan buatan mulai menyentuh setiap aspek kehidupan kita. Lalu, bayangkan suatu hari kita menyadari bahwa kita tak lagi memegang kendali, bukan karena AI memberontak, tapi karena secara perlahan kita sendiri yang menyerahkan kekuasaan itu, sedikit demi sedikit, tanpa pernah bertanya, apa yang terjadi jikalau AI tak lagi butuh manusia? Ini bukan lagi fiksi ilmiah. AI sudah kalahkan kita di berbagai macam bidang, seperti catur, seni, bahkan diagnosa medis sekalipun. Tapi, bagaimana jika kecerdasannya benar-benar melampaui manusia di seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kita tak punya lagi kendali penuh, bahkan atas diri kita sendiri sekalipun? Saat ini, kita punya model AI seperti ChatGPT yang mampu mempelajari dan memahami pola bahasa manusia dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan manusia. Dalam hitungan jam, sistem ini bisa menyerap jutaan kalimat, memahami konteks, dan bahkan merespon dengan gaya bahasa yang nyaris alami. Kemampuannya ini terus meningkat bukan setiap tahun, tapi setiap harinya. Di sisi lain, kita lihat kemajuan robotik yang tak kalah mencengangkan. Robot seperti Atlas dari Boston Dynamics sudah bisa melakukan parkour, melompat dari satu platform ke platform lainnya, dan menyeimbangkan dirinya layaknya seperti atlet. Bukan karena diprogram langkah demi langkah, tapi karena mereka belajar dari lingkungan dan memperbaiki gerakan mereka sendiri. Tak heran kalau Elon Musk, pendiri Tesla dan SpaceX, pernah memperingatkan bahwa kecerdasan buatan bisa menjadi ancaman yang lebih besar dari senjata nuklir. Bukan karena AI akan berpikir jahat, tapi karena kecepatan dalam mengambil alih sistem tanpa perlu niat buruk. AI hanya melakukan apa yang kita suruh. Masalahnya, kita belum tentu tahu apa yang sedang kita suruh mereka lakukan. AI bukan cuma ancaman bagi pekerjaan, tapi juga pada esensi manusia itu sendiri. Salah satu bentuk nyata dari bahayanya AI adalah teknologi deepfake. Dengan bantuan algoritma pembelajaran mesin, AI kini bisa meniru wajah dan suara seseorang dengan meyakinkan, hingga nyaris mustahil dibedakan dari aslinya. Ini bukan sekedar hiburan atau eksperimen lucu di internet. Deepfake sudah digunakan dalam penipuan tingkat tinggi, manipulasi politik, bahkan untuk menyebarkan propaganda. Bayangkan saja jika seseorang bisa membuat video palsu, seorang pemimpin yang menyatakan perang. Kerusakannya bisa nyata sebelum sempat diklarifikasi. Lalu ada fenomena yang lebih halus, tapi jauh lebih luas dampaknya, yaitu filter bubble. Di media sosial, algoritma AI mempelajari apa yang kita sukai. Lalu ia menyajikan konten serupa terus-menerus, hingga kita tanpa sadar terperangkap dalam gelembung informasi. Kita hanya bisa melihat versi dunia yang cocok dengan pandangan kita. Tanpa sadar, opini kita terbentuk, diperkuat, bahkan dikunci oleh sistem yang tujuannya hanya satu, membuat kita betah menatap layar kaca. Para ahli sudah memberi peringatan sejak lama. Stephen Hawking, kecerdasan buatan bisa jadi akhir dari umat manusia. Elon Musk, jika AI punya tujuan sendiri, tak ada jaminan kita bisa mengendalikannya. Jika suatu hari AI punya kehendaknya sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Apakah kita sedang menciptakan sesuatu yang tak bisa kita kontrol? Dan jika iya, apakah kita sudah bersiap?
Tenang, belum terlambat. AI bisa jadi ancaman, tapi juga bisa jadi alat terhebat yang pernah kita miliki, asal kita bisa bijak dalam menggunakannya. AI berkembang begitu cepat, tapi hukum dan etika seringkali tertinggal. Kita tidak bisa membiarkan teknologi ini tumbuh tanpa ada batasan. Uni Eropa sudah memulai dengan regulasi-regulasinya, mengklasifikasikan resiko AI dan melarang penggunaannya yang berbahaya. Negara lain perlu menyusul. Pemerintah, ilmuwan, dan perusahaan teknologi harus bekerja sama membuat regulasi yang memastikan AI digunakan untuk kebaikan manusia, bukan sebaliknya. Sudah banyak contoh penggunaan AI di luar sana yang terbukti membantu pekerjaan manusia, seperti dokter yang menggunakan AI untuk diagnosa kanker lebih cepat, petani yang menggunakan AI untuk memprediksi cuaca sehingga menghasilkan panen yang lebih maksimal, dan guru yang menggunakan AI sebagai alat bantu sehingga murid dapat lebih mudah memahami pelajaran. AI bisa menjadi monster ataupun pahlawan di kehidupan kita. Semua ini tergantung keputusan kita sekarang. Jadi bagaimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di komentar bawah ini. Apa solusi paling realistis untuk menghadapi AI yang super cerdas ini?